semuanya. Selamat pagi, apa kabar adik-adik semua? Kakak yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Kakak bersyukur karena kita masih bisa melakukan ibadah meskipun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan ada di sisi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Nah, adik-adik, di saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa supaya kita bisa menyiapkan hati kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tutup mata, ibadah tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami masih bisa bangun Tuhan dari tidur kami semalam dan kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Sebentar kami akan menyediakan waktu Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang membuat kakak kami bisa menyampaikan dengan baik dan kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini dalam tangan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dalam ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau nyanyikan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, kita harus selalu berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu ada di sisi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih Tuhan, sebab kami akan memuji Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, bila Engkau berikan kami sukacita yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa berdoa. Amin. Tadi masih ingat nggak lagu cuy 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 pam pam pam? Kita menyanyikan lagu itu, nyanyikan dengan sorak-sorai. Nah, jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik kita mempersiapkan hati. Kita mau dengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa dalam hati kita dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau ajak kita selidiki aku. Kita mau Tuhan menyelidiki hati kita, karena hanya Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Dan biarlah kita selalu memuliakan nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini kan sama-sama seperti aku. Dan menilai hidupku tak
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji muliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelumnya minggu lalu adik-adik sudah belajar bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kakak juga mengajak adik-adik untuk belajar akan firman Tuhan dengan temakan bergantung pada Tuhan bukan pada manusia. Kita akan baca bersama-sama di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, pada pagi hari ini ya kita bersama-sama adik-adik belajar bagaimana kita melihat kehidupan kita saat-saat ini mengalami keadaan sulit, tetapi kita mau belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk bergantung pada Tuhan? Nah, ada dua cara yang ingin kakak bagikan pada pagi hari ini supaya kita bisa bersama-sama belajar. Yang pertama yaitu kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayat yang kelima tadi dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan kita saat ini? Apakah hikmat kita yang memiliki lebih daripada orang lain, atau pengetahuan kita yang lebih daripada orang lain, atau uang kita yang banyak seperti itu? Apakah itu yang menjadi kekuatan kita selama ini atau yang kita andalkan selama ini? Jangan salah adik-adik, jangan sampai kita mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki, kekuatan kita, kehebatan kita, karena Allah tidak menghendaki hal demikian. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan hebat kita, kekuatan kita, uang kita akan bisa lupakan Tuhan. Nah, jadi Allah tidak menginginkan hal itu adik-adik. Jadi kita bersama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, itu cara yang pertama, bagaimana cara kita untuk bergantung kepada Tuhan. Cara yang kedua yaitu mendekatkan hati kita pada Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang ke-6, ayat yang kelima dikatakan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, pada waktu itu, pada orang-orang yang menjauh hatinya pada Tuhan, itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa? Karena yang paling utama yaitu bagaimana hati kita. Hati kita ini meresponkan bagaimana cara kita untuk bertingkah laku ya adik-adik. Nah, untuk itu perlu kita memperhatikan hati kita. Bagaimana cara hati kita supaya kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan? Yaitu melalui persekutuan kita, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah hal cara-cara yang untuk bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kenapa demikian? Terus kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan seperti gambar yang kakak sudah sediakan di ayat yang ke-6 juga, ia akan seperti semak bulus. Nah, gambar yang kakak kasih ini adalah gambaran semak bulus ya adik-adik. Di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, itu gambaran orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, hidupnya akan menjadi kering. Dia akan merasa sendiri karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri. Jadi adik-adik, kita pada pagi hari ini mau belajar untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau siapapun atau kekuatan kita sendiri, tetapi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adik-adik. Dan kita mau belajar untuk melakukannya itu. Bersama-sama kita akan mengakhiri dan kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini.
kami telah belajarkan firman-Mu, untuk kami selalu bergantung dan berharap kepada Engkau, sebab Engkaulah kekuatan kehidupan kami, untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Biarlah hidup kami juga selalu menyenangkan hati Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, ada dikasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak Gina percaya pada adik dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Api Maranatha. Fellowship Api Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6.30 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat percaya dalam fellowship ini, karena kita tidak mendengarkan firman Tuhan, lalu tadi juga ada games. Jadi untuk adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, bagi adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah yang dapat diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha. Pada hari ini kita juga mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Justin. Dan kita juga sama-sama ingin mendapatkan Justin. Kakak ajak adik-adik semua untuk tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur Tuhan karena Engkau telah tambahkan 1 tahun usia untuk Justin Tuhan. Biarlah Justin bisa semakin takut akan Engkau Tuhan, semakin cinta orang tuanya Tuhan, semakin mengasihi keluarganya Tuhan, dan biarlah dia bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan. Dan Kau juga memberkati sekolahnya juga Tuhan, dan juga kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Justin dalam tangan Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa selamat mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.